Nah, ada macam-macam aplikasi kesehatan. Yang pertama itu ada Halodoc, kemudian juga ada Clue, kemudian juga ada DAC Parent, kemudian juga ada Halo Dokter, dan ada juga Psikologimu. Nah, ini tuh sebenarnya masih banyak banget aplikasi kesehatan, tapi yang aku download itu cuma 5 aplikasi ya guys. Nah, yang pertama tadi ada Halodoc. Nah, cara masuk ke aplikasi Halodoc itu bagaimana? Caranya sangat mudah. Kalian bisa menggunakan nomor handphone kalian atau menggunakan email kalian. Nah, apa sih aplikasi Halodoc itu? Nah, aplikasi Halodoc adalah salah satu aplikasi digital kesehatan yang sangat populer di Indonesia, terutama pada zaman COVID kemarin. Nah, aplikasi ini sangat memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara online atau virtual. Nah, seperti itu. Nah, Halodoc juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan tanpa perlu keluar rumah. Yang tadi kayak misalnya waktu zaman COVID kemarin. Nah, zaman COVID kemarin kan kita susah atau tidak boleh keluar rumah, apalagi ke rumah sakit pasti nggak boleh. Nah, kita bisa nih menggunakan fitur Halodoc ini gitu. Nah, ada juga fitur-fitur atau layanan utama pada Halodoc. Yang pertama itu chat dengan dokter. Misalnya kalian mau menanyakan sesuatu penyakit yang kalian rasakan atau yang sedang diderita oleh keluarga. Nah, kalian bisa nih chat dokter yang ada di Halodoc ini. Kemudian ada toko kesehatan, kemudian ada home care dan buat janji offline. Nah, buat janji offline itu kalian buat janji dengan dokter. Nah, kemudian ada layanan khususnya ada kesehatan seksual, kemudian kesehatan mental atau psikologi, kemudian kesehatan hewan, perawatan kanker, layanan bidan, kesehatan jantung, kemudian ada perawatan diabetes. Kemudian juga ada parenting, imunisasi, kesehatan kulit. Sangat banyak ya guys ya. Nah, sebenarnya pakai aplikasi Halodoc ini kalian sudah bisa eh, sudah mendapatkan banyak banget. Salah satu tadi kesehatan hewan. Ternyata di Halodoc ini juga tidak hanya membahas tentang kesehatan manusia saja, tetapi juga membahas tentang kesehatan hewan. Nah, terus juga ada layanan bidan, guys. Jadi jangan kalian pikir Halodoc itu cuma buat dokter-dokter aja, tetapi tidak ada layanan kebidanan. Tapi ada juga layanan bidan. Kemudian juga ada parenting, ada imunisasi juga, kemudian ada kesehatan kulit. Seperti itu. Nah, jadi keuntungan menggunakan Outlook ini tuh sangat untung karena memudahkan akses, karena dapat diakses di mana saja dan cukup melalui handphone saja. Nah, yang kedua ada aplikasi Clue. Cara masuk ke aplikasi Clue juga sama dengan cara masuk pada Halodoc hanya menggunakan Google atau email kita sendiri. Nah, Clue adalah salah satu aplikasi pelacak siklus menstruasi dan kesehatan reproduksi yang dirancang untuk membantu pengguna, terutama wanita seperti kita ini. Kemudian juga Clue juga memantau dan memahami pola menstruasi kita. Aplikasi ini mengumpulkan data tentang siklus menstruasi kita, gejala, dan berbagai aspek kesehatan lainnya untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang tubuh dan kesuburan kita sebagai wanita. Nah, fitur-fitur Clue ini yang pertama itu ada monitor dan pelacak menstruasi. Jadi, Clue ini memungkinkan penggunanya untuk melacak siklus menstruasi dengan mudah, mencatat tanggal mulai dan berakhirnya menstruasi, durasi, intensitas darah, dan aplikasi ini juga memprediksikan siklus menstruasi. Kemudian yang kedua merencanakan kehamilan. Nah, aplikasi Clue ini dapat memprediksikan tentang kapan saat yang terbaik untuk kita mencoba kehamilan. Yang ketiga, gejala dan kesehatan. Pengguna dapat mencatat berbagai gejala fisik dan emosional yang dialami selama siklus menstruasi, misalnya seperti sakit perut, kemudian sakit kepala, perubahan mood yang drastis, kelelahan. Nah, yang keempat, pencatatan penggunaan alat kontrasepsi atau yang biasa kita kenal itu KB. Nah, aplikasi ini juga memungkinkan penggunanya membantu mereka meningkatkan waktu yang tepat untuk menggunakan KB. Seperti itu.
Yang kelima, privasi dan keamanan. Chloe mengutamakan privasi dan penggunaannya dengan menyediakan pengaturan privasi yang dapat disesuaikan. Jadi, Chloe ini tuh bisa dibilang khusus untuk perempuan saja karena Chloe ini membahas tentang siklus menstruasi. Nah, jadi kalau kalian masih bingung sama siklus menstruasi kalian, kalian bisa nih menggunakan aplikasi Chloe ini. Nah, aplikasi ini penting ya guys karena memudahkan memiliki antarmuka yang sederhana, ramah dan penggunanya. Nah, yang ketiga ada The Asian Parent. The Asian Parent juga cara masuknya gampang, sama seperti Halodoc dan Chloe. Itu menggunakan Google atau email kita atau nomor handphone kita. Nah, apa sih The Asian Parent itu? The Asian Parent adalah aplikasi yang dirancang untuk mendukung para orang tua, terutama yang tinggal di Asia, dalam perjalanan pengasuhan anak mereka. Aplikasi ini juga menyediakan berbagai informasi artikel dan tips mengenai kehamilan, pengasuhan anak, kesehatan, serta pendidik anak. Nah, jadi mungkin The Asia Parent ini tuh lebih ke parenting kita seorang orang tua untuk anaknya. Nah, fitur aplikasi ini juga yang pertama ada artikel dan tips. Dacia Parent ini menyediakan artikel seputar topik-topik pengasuhan seperti perkembangan anak, kesehatan, kehamilan, hingga masalah sehari-hari yang sering dihadapi orang tua. Yang kedua, forum diskusi. Pengguna dapat berbagi pengalaman, bertanya, dan berdiskusi dengan orang tua lainnya di komunitas Dacia Parent. Kemudian yang ketiga, panduan kehamilan dan parenting. Nah, aplikasi ini memiliki panduan yang disesuaikan dengan usia anak, memberikan tips-tips yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, mulai dari masa kehamilan hingga anak usia sekolah. Yang keempat, pelacak perkembangan anak. Orang tua dapat melacak perkembangan anak mereka seperti kemampuan motorik dan kognitif serta informasi terkait vaksinasi atau pemeriksaan kesehatan. Yang kelima, konsultasi dengan ahli. Beberapa versi aplikasi memungkinkan orang tua untuk berkonsultasi dengan ahlinya. Nah, jadi aplikasi The Asia Parent ini lebih ke parenting orang tua untuk anaknya. Tadi juga ada yang pertama tadi fiturnya itu artikel dan tips. Nah, jadi Asia Parent ini menyediakan artikel seputar topik-topik pengasuhan seperti perkembangan anak, kesehatan, kehamilan, hingga masa sehari-hari yang dihadapi orang tua. Jadi misalnya kalian pertama kali menjadi orang tua, kalian bingung nih kalian harus apa gitu, kalian harus kayak gimana gitu. Nah, kalian bisa nih nanyain kepada aplikasi The Asia Parent ini. Gitu. Terus juga tidak hanya ada itu, kita juga bisa diskusi dengan orang tua yang lainnya di komunitas The Asia Parent. Jadi kalian kalau kalian masih bingung, kalian bisa nih nanya-nanya ke orang tua lainnya di komunitas The Asia Parent. Kemudian juga ada panduan kehamilan dan parenting. Kemudian tadi ada pelacak perkembangan otak anak. Kemudian juga ada konsultasi dengan ahlinya. Nah, jadi aplikasi ini sangat berguna bagi orang tua yang ingin mendapatkan informasi yang akurat dan berbasis riset untuk mendukung keputusan dalam pengasuhan anak. Jadi ini sangat penting ya. Nah, yang keempat itu ada Halo Dokter. Halo Dokter, cara masuk ke aplikasi Halo Dokternya juga sama seperti aplikasi sebelumnya, menggunakan email atau menggunakan Google dan nomor handphone. Nah, Halo Dokter adalah salah satu aplikasi kesehatan yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses berbagai layanan medis secara online. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dapat mendapatkan informasi kesehatan, konsultasi dengan dokter, serta membeli obat secara praktis tanpa harus keluar rumah. Kayak kemarin zaman COVID, jadi aplikasi ini sangat memudahkan waktu di zaman-zaman COVID tertentu. Nah, fitur-fitur yang ada pada Halo Dokter ini yang pertama itu ada chat bersama dokter. Chat bersama dokter itu misalnya kalian mau nanya tentang penyakit kalian, nah kalian bisa nih menggunakan fitur chat bersama dokter. Kalian tinggal cari nama dokter siapa atau spesialis apa. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada buat janji konsultasi.
Nah, kalian bisa nih buat janji konsultasi ini. Kalian nanti tinggal chat dokter atau tinggal telepon dokternya dan kalian juga bisa nih cari dokter spesialis dan laboratorium tesnya di sini. Kemudian juga ada konsultasi dengan dokter online. Nah, pengguna dapat berkonsultasi dengan dokter melalui chat, video call, atau suara secara langsung tanpa perlu datang ke rumah sakit. Jadi kalian bisa nih konsultasi dengan dokter tapi hanya lewat video call atau lewat telepon saja tanpa harus pergi ke rumah sakit. Seperti itu. Kemudian ada pembelian obat. Halo dokter juga tidak hanya menyediakan pelayanan kesehatan, tetapi ada juga pembelian obat yang dibutuhkan oleh penggunanya. Jadi kalian misalnya kalian lagi nggak kuat kemana-mana, kalian bisa nih pesan obat melalui aplikasi Halo Dokter ini. Kemudian adalah uh, pemesanan janji dengan dokter atau membuat janji dengan dokter yang tadi saya jelaskan. Nah, aplikasi ini memungkinkan untuk dapat membuat janji temu dengan dokter. Nah, jadi Halodoc ini sangat penting ya guys, Halodoc ini sangat penting. Sebenarnya semua aplikasi kesehatan juga sangat penting bagi kita, bagi penggunanya. Nah, yang terakhir itu ada psikologimu. Nah, cara masuk ke psikologimu itu gampang nih, seperti ada nama, kemudian ada email, password, kemudian menyetujui dan masuk. Nah, psikologimu ini juga salah satu aplikasi kesehatan, tetapi dia lebih ke mental seseorang, membahas mental seseorang. Nah, psikologimu adalah sebuah aplikasi platform yang dirancang untuk memberikan layanan konsultasi psikologi secara online di Indonesia. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan dukungan psikologis dan konseling, baik untuk masalah mental, emosional, maupun pengembangan dirinya sendiri. Nah, jadi psikologimu ini itu, aplikasi psikologimu ini itu lebih ke pacu ke kesehatan mental seseorang seperti itu. Kemudian ada fitur utama. Fitur utama itu yaitu yang pertama ada konseling daring. Pengguna bisa berkonsultasi dengan psikologi profesional melalui chat, telepon, atau video call. Ini memungkinkan bantuan orang yang membutuhkan dukungan emosional atau psikologi tanpa keluar rumah. Jadi lagi-lagi kalian bisa konsultasi di rumah hanya lewat video call, telepon, atau lewat chatan saja. Seperti itu. Kemudian ada tes psikologi. Beberapa aplikasi atau platform menyediakan tes psikologi untuk membantu pengguna mengenali pribadi, kecemasan, stres, dan gangguan mental tertentu. Jadi kalian tes psikologi juga bisa dari rumah, tidak harus ke rumah sakit. Kemudian juga yang ketiga ada edukasi psikologi. Fitur ini memberikan informasi dan artikel tentang topik-topik psikologi seperti pengolahan stres, kecemasan, depresi, atau pengembangan diri. Nah, edukasi psikologi juga kalian bisa dari rumah, jadi tidak harus ke rumah sakit. Kemudian ada yang kelima, jurnal pribadi. Pengguna dapat menulis atau merefleksikan perasaan mereka dalam jurnal yang disediakan oleh aplikasi. Jadi kalian bisa nih menuliskan atau mengeluarkan unek-unek kalian di jurnal yang ada di aplikasi psikologimu itu. Psikologimu. Kemudian yang keenam, program terapi berbasis CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Beberapa platform menawarkan pendekatan terapi berbasis CBT yang dapat diakses secara mandiri untuk membantu mengatasi masalah mental tertentu. Nah, program terapi juga bisa dilakukan di rumah secara online bersama dokter yang khusus dari psikologimu itu. Nah, aplikasi psikologimu itu sangat bermanfaat terutama untuk Gen Z seperti kita karena kesehatan mental itu lebih penting. Nah, aplikasi ini juga bisa menjelaskan beberapa pentingnya kesehatan mental kita sendiri. Itu. Mungkin sekian dari saya. Semoga kelima aplikasi yang tadi saya jelaskan kalian bisa memahami. Dadah, see you.